Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baika Masnia Priyanti dengan NIM E1R02410004. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika kelas D semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kaidah bentuk dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata adalah proses untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa dengan menambahkan imbuhan atau unsur lain pada kata dasar. Nah, pada dasarnya, dalam kaidah pembentukan kata ini ada banyak jenisnya. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 jenis pembentukan kata yang umum diketahui. Keempat jenis tersebut adalah yang pertama, pembubuhan afiks dalam afiksasi, yang kedua, pengulangan dalam reduplikasi, yang ketiga, penggabungan dalam proses kompositum, dan yang keempat, pemendekan atau penyingkatan dalam proses abreviasi. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa aglutinasi, yaitu bahasa yang kaya akan imbuhan. Oleh karena itu, dalam pembentukan kata, setidaknya harus mengetahui atau mengenal afiks-afiks dalam bahasa Indonesia, agar uraian pembentukan kata melalui afiksasi dapat dipahami dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai afiksasi, kita harus bisa membedakan dulu antara kata dasar dengan kata turunan, di mana kata dasar itu secara awamnya diartikan sebagai kata yang belum terkena proses afiksasi, reduplikasi, kompositum maupun abreviasi. Sebaliknya, untuk kata turunan itu adalah kata yang sudah dikenai proses afiksasi, reduplikasi, abreviasi, dan kompositum. Misalnya, kata belajar. Kata belajar itu merupakan kata dasar. Nah, apabila kata belajar ini ditambahkan imbuhan, sehingga kata belajar menjadi mengajar atau diajar, maka kata mengajar atau diajar tersebut merupakan kata turunan, karena sudah karena sudah ditambahkan oleh imbuhan. Dengan mengetahui makna dari kata dasar dan kata turunan, kita bisa membedakan mana yang merupakan kata dasar dan mana yang merupakan kata turunan. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasarnya. Nah, hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut sebagai berimbuhan. Afiksasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada prefiks atau awalan, yang merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di bagian depan atau awal bentuk dasarnya. Nah, contoh imbuhan dari afiks atau awalan ini seperti di, ke, terus ter, ber, me, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini itu seperti kata terbangun yang memiliki kata dasar bangun, kemudian ditambahkan prefiks atau awalan ter sehingga menjadi terbangun. Bentuk afiksasi yang kedua itu adalah infiks atau kata tengah, yang merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di bagian tengah bentuk dasarnya. Nah, contoh imbuhan dari infiks atau kata tengah ini seperti al, dan em. Contohnya di sini itu adalah telunjuk, yang dimana telunjuk ini memiliki kata dasar tunjuk yang kemudian ditambahkan infiks al sehingga menjadi telunjuk. Nah, kemudian contoh yang lainnya itu seperti gemetar, yang berasal dari kata dasar getar, kemudian ditambahkan infiks am sehingga menjadi gemetar. Nah, bentuk afiksasi yang ketiga itu disebut sufiks atau akhiran, yang merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di bagian akhir bentuk dasarnya. Nah, contoh imbuhan sufiks atau akhiran ini seperti kan, nya, an, i, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini itu adalah ayunan,
yang dimana ayunan ini memiliki kata dasar ayun, kemudian ditambahkan sufiks atau akhiran an, sehingga menjadi ayunan. Nah, bentuk afiksasi yang terakhir itu adalah konfiks atau campuran, yang merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di bagian depan dan bagian akhir bentuk dasarnya. Nah, contoh imbuhan dari konfiks ini seperti dikan, memperkan, diperkan, dan mekan. Nah, contohnya di sini itu adalah mempertahankan. Mempertahankan ini memiliki bentuk dasar tahan dan kemudian ditambahkan konfiks memperkan sehingga menjadi mempertahankan. Kaidah pembentukan kata yang kedua adalah reduplikasi atau perulangan, yang merupakan pengulangan kata atau unsur kata. Nah, reduplikasi atau kata ulang ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, kata ulang utuh atau murni, yang merupakan kata ulang yang dimana pada bagian perulangannya itu sama dengan kata dasar yang diulangnya. Dengan kata lain, kata ulang utuh atau murni terjadi apabila sebuah bentuk dasar mengalami pengulangan seutuhnya atau pengulangan yang sama. Misalnya pada kata rumah-rumah, pohon-pohon, pencuri-pencuri, dan anak-anak. Jenis kata ulang yang kedua adalah kata ulang berubah bunyi, merupakan kata ulang yang dimana pada bagian perulangannya mengalami perubahan bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Kata ulang jenis ini terjadi apabila ada pengulangan pada seluruh bentuk dasar, namun terjadi perubahan bunyi. Contohnya pada kata bolak-balik, gerak-gerik, kelap-kelip, sayur-mayur, dan lain-lain. Jenis kata ulang yang ketiga adalah kata ulang sebagian, yang merupakan pengulangan yang dilakukan pada suku kata pertama dari sebuah kata. Dalam pengulangan jenis ini, vokal suku kata pertama diganti dengan vokal E, kemudian ditambahkan dengan huruf pertama kata tersebut. Contoh kata yang mengalami pengulangan sebagian itu seperti lelaki, leluhur, pepohonan, dan tetangga. Jenis kata ulang yang keempat adalah kata ulang berimbuhan, yang merupakan pengulangan kata yang disertai dengan pemberian imbuhan. Contohnya seperti aturan-aturan, berlari-lari, dan bermeter-meter. Nah, kaidah pembentukan kata yang ketiga adalah penggabungan dalam proses kompositum, atau biasa juga disebut sebagai kata majemuk, merupakan penggabungan dari dua kata dasar atau lebih dengan makna hasil pembentukan kata yang sedikit berubah, tetapi masih bisa ditelusuri dari makna kata pembentuknya. Contohnya di sini itu adalah kamar mandi. Nah, apabila diartikan secara makna yang sebenarnya, maka kamar mandi ini berarti kamar itu yang mandi. Tetapi dalam konteks kata majemuk, kamar mandi ini berarti kamar tempat orang mandi. Nah, makna kamar tempat orang mandi ini masih bisa ditelusuri pada kata kamar mandi. Kata majemuk itu perlu dibedakan dengan kata frasa dan idiom, di mana jika pada kata majemuk makna katanya itu sedikit berubah dan masih bisa ditelusuri pada makna kata pembentuknya. Sedangkan pada kata frasa itu makna kata yang dihasilkan itu akan tetap sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sedangkan pada kata idiom, makna kata yang dihasilkan itu sudah jauh sangat berbeda dari makna kata pembentuknya. Contohnya di sini itu adalah yang pertama orang tua. Orang tua ini apabila berarti orang yang sudah tua atau orang yang usianya sudah tua, maka kata orang tua tersebut masuk dalam konteks kata majemuk. Sedangkan apabila orang tua ini berarti ibu atau bapak kita, maka kata orang tua tersebut masuk ke dalam kata frasa. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua itu adalah kambing hitam. Apabila kambing hitam itu berarti kambing yang warnanya hitam, maka kata kambing hitam tersebut masuk ke dalam kata frasa. Sedangkan apabila kambing hitam itu berarti orang yang dipersalahkan, maka kambing hitam tersebut merupakan kata idiom. Nah, kaidah pembentukan kata yang terakhir adalah pemendekan atau penyingkatan dalam proses abreviasi. Abreviasi itu adalah pemenggalan atau penyingkatan suatu bagian kata atau gabungan kata sehingga terbentuk kata baru. Nah, pemenggalan atau pemendekan ini bermacam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut seperti singkatan, penggalan, dan akronim.
Contoh pertama yang ada di sana itu merupakan contoh dari singkatan, yaitu SMA yang merupakan singkatan dari sekolah menengah atas. Kemudian contoh yang kedua itu merupakan contoh dari penggalan, di mana di sana ada lab, merupakan penggalan dari kata laboratorium. Sama halnya dengan perpustakaan yang dipenggal menjadi perpus. Nah, contoh yang ketiga itu merupakan contoh dari akronim, di mana di sana ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah antara singkatan dengan akronim, di mana pada dasarnya keduanya sama-sama merupakan singkatan. Tetapi yang membedakannya di sini itu adalah pada akronim itu dilafazkan seperti kata biasa. Selanjutnya adalah kaidah pemilihan kata bahasa Indonesia. Pemilihan kata adalah proses memilih kata tertentu yang tepat digunakan untuk berkomunikasi. Kriteria pertama yang harus diperhatikan dalam memilih kata adalah ketepatan. Ketepatan yang pertama adalah soal pemahaman akan denotasi dan konotasi, di mana denotasi itu adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan konotasi adalah makna kiasan atau makna yang sudah ternilai rasa tertentu. Yang kedua adalah sinonim. Biasanya sinonim dianggap persamaan kata atau makna. Persamaan kata agak keliru karena kata yang dimaksud jelas berbeda bentuknya. Persamaan makna juga perlu mendapat catatan karena pada dasarnya maknanya tidak 100% sama. Kata dengan makna yang persis sama atau murni sinonim seharusnya pasti dapat menggantikan dalam sebuah konstruksi yang sama. Sebaliknya, jika tidak dapat saling menggantikan dengan bebas, maka makna kata tersebut dikatakan tidak persis sama. Yang ketiga adalah eufemisme, merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ucapan yang dirasa kasar atau kurang menyenangkan. Nah, prinsip ini tentu selaras dengan pentingnya pemilihan kata. Misalnya, kata mati di eufemisme kan menjadi meninggal dunia atau wafat. Nah, soal berikutnya yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata adalah soal generik dan spesifik, agar informasi lebih jelas dan detail. Perihal yang menunjukkan data tertentu sebaiknya dinyatakan dengan spesifik daripada generik. Kriteria berikutnya adalah kecermatan. Di dalam kecermatan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda. Yang kedua, penggunaan kata yang bermakna mirip. Yang ketiga, penggunaan kata yang bermakna saling. Di mana di sini kita tidak boleh menambahkan kata saling pada bentuk-bentuk tertentu yang sudah bermakna saling. Nah, yang keempat itu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, untuk masalah yang sering terjadi yang berkaitan dengan materi ini adalah fenomena penggunaan singkatan yang tidak sesuai dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi, dan kecenderungan remaja untuk berkomunikasi secara informal. Singkatan ini seringkali dianggap lebih modern dan santai, namun dapat mengakibatkan degradasi bahasa dan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, solusi yang bisa saya tawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tata bahasa yang baik. Yang kedua, memfilter istilah yang digunakan di platform digital. Dan yang ketiga adalah mendorong penggunaan bahasa Indonesia baku dalam pendidikan dan media.